Malam ini The Headline Special Election Day secara khusus mengupas hasil exit poll Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Jayadi Hanan, Direktur Riset SMRC, dan J. Kristiadi, seorang peneliti senior dari CSIS. Seperti biasa hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir hari ini. Pesta besar ya. Sama-sama, Mbak. Tapi kalau kita lihat hasil dari berbagai lembaga survei, Bang Don, tidak mengejutkan tampaknya dari sisi urutan. Komentar Anda? Betul, Nung. Jadi tidak ada yang mengejutkan hari ini. Sebetulnya tidak ada berita yang bagus benar hari ini. Karena semuanya sudah dipredik oleh lembaga seperti agenda setting sebelumnya. Ya. Jadi seperti sudah ada agenda seperti itu sebelumnya. Yang mengejutkan cuma satu aja, bahwa Gerindra naik begitu besar. PKB juga naik begitu besar. Tapi kalau kita lihat misalnya, klasemennya sudah predictable. Jadi papan atas itu PDIP sama Golkar, papan tengahnya sekarang itu ada Demokrat, ada Gerindra, ada PKB. Lalu kemudian papan bawah itu ada Nasdem, Hanura, PKS, P3 dan PAN. Kemudian seperti sudah disurvei juga sebelumnya, PKPI dan PBB tidak masuk lagi dalam liga pemilu kali ini. Jadi sudah bisa tidak kalau ikut quick count turun divisi dia. Turun divisi, tidak lolos parliamentary threshold begitu ya, habis betul-betul gitu. Kalau lihat dari CSIS maupun dari SMRC sama-sama ya itu kalau quick count-nya urutannya ya PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PKB. Apa yang menarik dari selain hasil yang urutannya sudah diprediksi, Mas Jayadi? Jadi yang menarik itu juga bahwa ternyata peta dukungan dukungan kepada partai itu terfragmentasi, tidak ngumpul di satu divisi saja. Kan divisi satu tadi kata Bang Don adalah Golkar dan PDIP kan. Tetapi kan kalau kita lihat selisih antara divisi 1 dengan divisi 2 dan divisi 3 itu kan tidak jomplang banget gitu. Tidak misalnya sampai 19 kemudian ke 16, lalu ke 12, kemudian ke 9 ya, atau 10 lah kira-kira gitu. Lalu antara divisi 2 dan divisi 3 juga tidak terlalu kan 7, 6 gitu kan. Jadi itu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa dukungan masyarakat kepada partai politik ternyata menyebar, tidak terkonsentrasi di satu posisi. Yang kedua, kalau kita lihat juga dari hasil quick count itu parliamentary threshold ternyata tidak mengurangi jumlah partai. Kan kalau dari itu kan bakal ada 10. Dari 12 partai yang bertarung, partai nasional, 10 yang akan masuk. Dari 2009 sekarang akan di parlemen 10 partai. Pak Kris. Saya yang tidak terkejut, tapi memang semakin meyakini bahwa yang namanya kekuatan media itu luar biasa. Luar biasa sekali, bahwa seperti Gerindra, bahkan Hanura, mungkin PKB, itu juga ada faktor kontribusi bagaimana expose dia di publik, luar biasa sekali. Keterkejutan yang kedua, saya memang ini juga tentu menekan modal yang besar sekali, karena media yang bisa mempengaruhi paling besar adalah media televisi. Yang ketiga menurut saya yang anti klimaks itu PDIP. PDIP tentu kalau survei yang lebih didalami, survei kita berdua saya kira, menunjukkan fenomena yang sama. Kalau identifikasi PDIP dengan Jokowi itu begitu kencang, kuat, memberikan pesan kepada masyarakat seperti itu, bisa lebih banyak suaranya. Tapi ternyata lembek-lembek aja. Kita nanti akan bahas khusus tentang ini. Tetapi kalau saya boleh ini, Bang Don, dari peta di quick count-nya Mas Jayadi ini, partisipasinya 72%. Kalau kita lihat pemilu lalu 72% juga. Ini menarik karena kecenderungan sebelumnya itu kan 39. turunnya 10% dalam 3 kali pemilu. Kita pun berpikir bahwa ini nanti jadi 60%. Ya, orang menduga begitu soalnya. Itu menunjukkan kehebatan bangsa ini, karena begitu setahun lalu bahwa ada fenomena apatisme, political efficacy yang akan turun dan sebagainya, tapi ada gerakan serentak. Bahkan seperti pemusik seperti slang apa itu juga menggelurakan seperti itu. Apa yang mendorong itu, Mas Kris? Saya kira itu gabungan dua hal, Bang. Modal sosial kita ini, bahwa kita tidak mau bahwa sebetulnya yang namanya demokrasi itu hanya diikuti begini, demokrasi itu tanpa adanya partisipasi. Harus ada partisipasi. Itu Mas Jayadi, cuman ada pertanyaan saya sebetulnya satu ya. Kalau lihat pemenangnya dari tahun 2004, 2009 sama 2014 ini kan beralih
dari itu juga Iya, gitu. iya, Kira-kira betul. itu saja. Iya. Jadi tidak ada pemenang permanen atau tidak ada juara bertahan. Iya. Jadi tahun 2009 oleh Demokrat, Iya. tahun 2004 oleh Golkar, Iya. tahun 2014 ini oleh PDIP. Iya, itu- dengan suara yang mirip-mirip Iya, begitu iya. kira-kira. Itu karena salah satu penjelasan pentingnya adalah karena swing voters di Indonesia sangat tinggi. Artinya gini, kalau kita tanya kepada masyarakat, apakah mereka merasa punya afiliasi ke partai tertentu yang membuat mereka ingin selalu memilih partai itu, jumlah orang yang seperti itu hanya sekitar 15-20%. Yang 80% mudah berpindah ke lain hati, tergantung situasi, tergantung tergantung kandidatnya siapa, tergantung moodnya bagaimana. Itu dan terbukti di banyak survei- hal faktornya terbukti untuk dari survei terakhir perpindahan kita itu suara. hampir 50% responden mengatakan masih bisa berubah. Iya, betul. Oke. betul. Ya, kita akan bahas khusus tentang swing voters ini ya, peralihan suara atau apa sebutnya, perpindahan suara ya. Iya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.